Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, manhajus sahabati wa salafil ummati fil hadri minal futya. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar di dalam mengajar. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai manhajus sahabati, yaitu metode dari para sahabat radhiyallahu anhum, wa salafil ummati, dan juga metode dari para pendahulu kita yang salih rahimahumullahu ta'ala fil hadri minal futya, yaitu beliau semua itu berhati-hati dan juga waspada dalam memberikan fatwa. Wa qad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yatadafa'unal fatwa. Dan sungguh dahulu para sahabat radhiyallahu anhum itu saling mendorong ya, atau saling melempar ketika ada orang yang meminta fatwa. Artinya, ketika ada seseorang yang meminta fatwa kepada para sahabat itu tidak akan langsung berfatwa, tidak akan langsung menjawab. Akan tetapi merujuknya kepada sahabat lain yang dianggap lebih berilmu. Ya, atau mendorong sahabat lain yang lebih berilmu untuk berfatwa. Qala Abdurrahman bin Abi Layla, ya berkata Abdurrahman bin Abi Layla rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan adraktu 'ishrina wa mi'atan minal ansari min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya mengetahui atau saya mengenal 120 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor. Artinya Abdurrahman bin Abi Layla itu seorang tabi'in, itu beliau mengetahui ada 120 golongan sahabat ya, dari Ansor, ya, dari golongan Ansor. Yus'alu ahaduhum 'anil mas'alati. Jika salah seorang dari 120 golongan Ansor ini ditanya mengenai suatu permasalahan, fayarudduha hadza ila hadza, maka para sahabat tersebut, 120 orang tersebut, itu akan melemparkan permasalahan tersebut kepada sahabat yang lain. Ya, mungkin mengatakan sahabat yang ini lebih mengetahui. Nanti ketika ditanyakan kepada sahabat yang dirujuk, dilemparkan lagi ya, kepada sahabat yang lain. Ya, mengatakan bahwa mungkin sahabat yang lain itu lebih berilmu. Hatta tarji'a ilal awwali, ya, sampai permasalahan tersebut itu kembali kepada yang ditanya pertama. Ya, artinya terus berputar pertanyaan itu sampai kembali kepada yang ditanya pertama. Ini menunjukkan bahwa para sahabat tersebut tidak bermudah-mudahan dalam berfatwa. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, ma minhum min ahadin yuhadditsu bihaditsin. Ya, tidaklah seorang di antara mereka itu berbicara sesuatu ya, atau menyampaikan suatu hadis illa wadda anna akhahu kafahul haditsu. Ya. Jadi tidaklah seorang di antara para sahabat tersebut itu ketika diminta untuk meriwayatkan hadis, ya, ada seseorang yang meminta ya, dibacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wadda, yang melainkan sahabat yang ditanya tersebut pasti menginginkan, ya, berharap bahwa anna akhahu kafahul haditsu, bahwa saudaranya, yaitu sahabat yang lain, itu sudah mencukupi dengan menyampaikan hadis. Atau mudahnya menginginkan supaya sahabat lain saja
yang menyampaikan hadis tersebut. Ya, bukan dirinya sendiri. Berharap justru yang menyampaikan hadis itu sahabat yang lain, bukan dirinya. Wala yus'alu an futya illa wadda anna akhahu kafahul futya. Dan juga tidaklah salah seorang dari sahabat tersebut itu diminta untuk berfatwa, melainkan sahabat tersebut itu akan berharap, akan menginginkan, menghendaki bahwa saudaranya atau sahabat yang lainlah yang mencukupi untuk memberikan fatwa. Artinya berharap bahwa fatwa tersebut itu bukan berasal dari dirinya, tetapi berasal dari sahabat yang lain. Ini menunjukkan betapa berhati-hatinya para sahabat dalam menyampaikan hadis dan juga memberikan fatwa. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini diriwayatkan oleh Rawahu Abu Khaythamata fil ilmi. Ini diriwayatkan oleh Abu Khaythamah dalam Kitab Al-Ilmu. Safhata ihda wa ishrina, halaman 21. Wa Ibnul Mubaraki fiz Zuhdi. Dan Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala meriwayatkannya dalam Az-Zuhd. Safhata thamanin wa khamsina, halaman 58. Wat-Tarimiyu, ya, dan juga diriwayatkan oleh At-Tarimi, ya, safhata al-mujallad al-awwala, jilid pertama, safhata tis'in wa arba'ina, halaman 49. Wal Baihaqiyyu fil madkhali ila sunanil kubra. Dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab beliau Al-Madkhal ila as-sunan al-kubra, safhata khamsin wa khamsina wa sittimi'atin, halaman 655. Kemudian kita kembali ke atas. Wa ala manhajis sahabati radhiyallahu anhum sarat tabi'una min salafi hadhil ummati. Dan mengikuti metodenya para sahabat radhiyallahu anhum, ya, berjalan, ya, atau metode dari para sahabat radhiyallahu anhum ini itu diikuti oleh para tabi'in yang merupakan pendahulu dari umat ini, ya, para murid dari sahabat radhiyallahu anhum. Wa tabi'uhum, dan juga pengikut dari tabi'in, berarti tabi'ut tabi'in. Dalam hal apa metode yang diikuti atau jalan yang diikuti oleh beliau-beliau semua, yaitu fit tawarru'i anil futya, yaitu berusaha untuk wara', ya, berhati-hati dan menahan diri dalam berfatwa. Karena guru beliau-beliau yaitu para sahabat itu sangat berhati-hati dalam berfatwa. Maka para tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga berhati-hati dalam berfatwa. Ma'a ma hum alaihi minal ilmi wal fadli. Meskipun ya beliau semua, yaitu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu tentu memiliki ilmu dan keutamaan. Ya, di antara siapapun yang datang setelahnya, maka yang paling utama itu adalah pertama para sahabat, kemudian para tabi'in, dan setelah itu baru tabi'ut tabi'in. Itu semua diakui dari sisi keilmuan dan keutamaan. Qala al-Haytham bin Jamilin, ya, berkata Al-Haytham bin Jamil rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau mengatakan syahidtu Malikan su'ila an thamanin wa arba'ina mas'alatan. Saya melihat, ya, saya menyaksikan sendiri bahwa Malik, yang dimaksud adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam madhab, ya, tentu ulama yang sangat besar. Di sini Al-Haytham bin Jamil itu menyaksikan sendiri bahwa Al-Imam Malik itu ditanya mengenai 48 permasalahan, atau ditanya 48 pertanyaan. Faqala fi ithnataini wa thalathina minha la adri. Maka dari 48 pertanyaan tersebut, atau permintaan fatwa tersebut, Imam Malik rahimahullahu ta'ala itu menjawab 32. Ya, 32 dari 48. Berarti ya 2/3, ya 2/3 dari pertanyaan, 2/3 dari
permasalahan yang ditanyakan kepada seorang imam mazhab, itu dijawab, la adri, saya tidak tahu. Berarti hanya menjawab 16 dari 48 pertanyaan. Kita lihat catatan kaki, ini kisah yang masyhur. Ya, ini dapat dilihat di Sifatul Mufti wal Mustafti li Ibni Hamdana. Ya, dapat dilihat di kitab Sifatul Mufti wal Mustafti buah karya Ibnu Hamdan rahimahullahu taala, safhata khamsin wa thalathina wa mi'atin, halaman 135. Kita kembali ke atas. Warawa Ibnu Abdil Barri bisanadin hasanin, dan Ibnu Abdil Bar rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanad yang hasan, anna Sa'id bin Jabirin su'ila an syai'in, bahwa Sa'id bin Jabir rahimahullahu ta'ala itu ditanya mengenai sesuatu. Faqala, ya maka Sa'id bin Jabir, dan beliau adalah salah seorang ulama dari golongan tabi'in, beliau menjawab, la a'lamu, saya tidak mengetahuinya, tidak mengetahui perkara tersebut. Tsumma qala, kemudian Sa'id bin Jabir beliau mengatakan, wailul lilladzi yaqulu lima la ya'lamu inni a'lamu. Ya wailul lilladzi yaqulu lima la ya'lamu inni a'lamu. Sungguh celaka bagi seseorang yang mengatakan mengenai perkara yang sebetulnya dia tidak mengetahuinya, kemudian dia mengatakan sesungguhnya saya mengetahuinya. Artinya sebetulnya perkara tersebut dia tidak memahaminya, tapi kemudian dia mengatakan saya mengetahui. Sesungguhnya saya mengetahui. Maka celakalah orang-orang yang seperti itu. Kita lihat catatan kaki, ya ini dapat dilihat di kitab Al-Jami' buah karya Ibnu Abdil Bar rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua, safhata 30 wa 40, halaman 43. Kemudian kita kembali ke atas. Wa an Handhalata bin Abi Sufyan. Ya, dan dari Handhalah bin Abu Sufyan rahimahullahu ta'ala, qala, beliau mengatakan, ma ra'aitu 'aliman qattu yaqulu la adri aktsara min tawusin. Ya, beliau berkata, tidak pernah ya aku melihat seorang pun ulama ya yang mengatakan la adri, saya tidak tahu, lebih banyak dari tawus. Ya, artinya menurut beliau ulama yang paling banyak mengatakan la adri, saya tidak tahu, adalah Tawus. Tawus bin Kaisan rahimahullahu ta'ala. Kita lihat catatan kaki lagi. Ini dapat dilihat di Siyaru A'lamin Nubala'i, ya, buah karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Al-Khamisah, pada jilid kelima, safhata 30 wa 40, pada halaman 43. Kita kembali ke atas. Wa'an Abi Dzayyali, ya, dan dari Abu Dzayyal rahimahullahu ta'ala, qala, ya, beliau mengatakan, ta'allam la adri, ya, pelajarilah ucapan la adri. Artinya ucapan la adri itu harus dipelajari dan ditanamkan di dalam hati. Wala ta'allam adri, dan janganlah engkau pelajari kata-kata adri, ya, saya tahu. Ya. Lebih baik ditanamkan saya tidak tahu daripada banyak mengucapkan saya tahu. Mengapa? Fa innaka in qulta la adri, karena jika engkau mengatakan la adri, saya tidak tahu, allamuka hatta tadriya. Ya, kalau engkau mengatakan saya tidak tahu, maka orang-orang akan mengajarimu sampai engkau tahu. Wa in qulta adri, dan jika engkau mengatakan saya tahu, sa'aluka hatta la tadriya, maka orang-orang akan bertanya kepadamu, meminta fatwa kepadamu sampai engkau tidak tahu. Ya. Jadi ini adalah kata-kata hikmah dari Abu Dzayyal rahimahullahu ta'ala. Ini dapat dilihat di Jami'u
Maaf, saya terlewat yang paragraf di atasnya. Ya, atau yang keenam berarti Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Di kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, buah karya Ibnu Abdil Barr rahimahullahu taala, Al-Mujallada Tsaniyah jilid kedua, safhata thamanin wa arba'ina, halaman 48. Nah, kita baca paragraf di atasnya. Wa qala al-qadhi Muhassinun At-Tanukhiyyu, dan berkata Al-Qadhi Muhassin At-Tanuhi rahimahullahu ta'ala, Su'ila sya'biyyu an mas'alati. Su'ila sya'biyyu an mas'alatin. Ya, Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala itu ditanya mengenai suatu permasalahan. Dan Muhassin At-Tanuhi itu seorang qadhi, dan Asy-Sya'bi itu juga seorang qadhi, seorang ulama besar. Faqala la adri, kemudian Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, saya tidak tahu. Faqila lahu, maka kemudian dikatakan kepada beliau, fabi ayyi syai'in ta'khuduna razqas sultani, ya, maka dengan apa? Atau bagaimana mungkin kalian itu mengambil gaji atau penghasilan dari penguasa? Karena kita mengetahui mufti ya, atau qadhi atau hakim itu mendapatkan gaji dari penguasa. Ya, dan tugasnya apa? Memberikan fatwa. Kemudian ada orang yang meminta fatwa, kemudian qadhi itu menjawab tidak tahu. Maka kemudian bertanya, mengatakan, bagaimana mungkin kalian itu digaji untuk berfatwa, tapi kok malah menjawab la adri, saya tidak tahu. Maka perhatikan jawaban dari Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, faqala, maka beliau menjawab, li'aqula fima la adri, la adri. Ya. Jadi untuk apa kalian digaji? Beliau menjawab, saya digaji untuk mengatakan pada perkara yang saya tidak tahu dengan mengatakan saya tidak tahu. Ya, jawaban yang dipenuhi ilmu, saya digaji ya untuk mengatakan tidak tahu untuk hal-hal yang tidak saya ketahui. Ya, jadi walaupun qadhi, hakim, ya tidak perlu kemudian mengarang-arang jawaban. Kalau tidak tahu ya jawablah tidak tahu. Kita lihat catatan kaki, ya ini Allah alam mungkin dalam Al-Muzhiru, ya buah karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, ya Allah alam, Al-Mujallada Tsaniyah jilid kedua. Kemudian safhata arba'a asyrata wa thalathimi'atin, halaman 314. Kita kembali ke atas, ya kemudian yang tadi, wan Abi Dzayyali qala, dari Abu Dzayyal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ta'allam la adri, pelajarilah kata-kata la adri, saya tidak tahu, wala ta'allam adri, dan jangan engkau pelajari kata-kata adri. Fa innaka in qulta la adri 'allamuka hatta tadriya. Karena jika engkau mengatakan saya tidak tahu, orang-orang akan mengajarimu sampai engkau tahu. Wa in qulta adri, adapun jika engkau mengatakan saya tahu, sa'aluka hatta la tadriya. Mereka akan bertanya kepadamu sampai ya engkau tidak tahu. Ini dapat dilihat di Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, ya buah karya Ibnu Abdil Barr rahimahullahu taala, Al-Mujallada Tsaniyah jilid kedua, safhata thamanin wa arba'in, halaman 48. Kemudian kita lanjutkan, walau tatabba'nal kalama fi dzalika, ya walau tatabba'nal kalama fi dzalika, dan jika kita ya menguliti atau mencari atau menyelidiki seluruh ucapan para salafus shalih dalam hal ini, wa ma nuqila anis sahabati radhiyallahu anhum, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu berhati-hati dalam berfatwa, yang dinukilkan dari para sahabat radhiyallahu anhum, wattabi'ina fi hadzal maudu'i, dan juga dinukilkan ucapan para tabi'in dalam pembahasan ini, yaitu berhati-hati dalam berfatwa, la tola binal kalamu, ya maka
nanti bab ini menjadi sangat panjang. Ya, karena begitu banyak ucapan dan teladan dari para sahabat dan juga para tabi'in dalam perkara ini. Wa fi ma dzakarnahu kifayatun. Maka dari apa yang kita sebutkan tadi, ya kami sebutkan tadi itu sudah cukup insyaallah taala. Kemudian wa idza alimna annal ulama ar-rabbaniyina minas sahabati wat tabi'ina, dan jika kita mengetahui bahwa para ulama yang rabbaniyin, ya, yang mendidik dari kalangan sahabat dan juga dari kalangan tabi'un, kanu yatadafa'unal futya. Jadi para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in itu ya saling mendorong, saling melempar ketika ada orang yang meminta fatwa. Artinya tidak ingin berfatwa sendiri. Wa yuhiluna amroha ila ghairihim, dan juga melemparkan atau memindahkan permintaan fatwa tersebut ya kepada sahabat atau tabi'in yang lain. Karena saking hati-hatinya. Kemudian aiqonna, ya aiqonna ini dari aiqona yuqinu, ya kemudian aiqona untuk pelakunya adalah nahnu, menjadi aiqonna, ya aiqonna annahu laisa likulli ahadin minan nasi an yuftiya. Dari teladan yang diberikan tadi, itu kita menjadi mengetahui, bahkan yakin, bahwa tidak setiap orang, ya tidak setiap manusia itu dapat berfatwa. Berfatwa itu hanya untuk orang-orang yang terpilih. Ya, tidak semua ulama bahkan bisa berfatwa, hanya ulama tertentu yang dapat memberikan fatwa. Yaitu orang-orang yang terpilih yang kokoh keilmuannya. Walau kana imaman, walaupun orang tersebut adalah seorang imam, aw wa'idhan, ya atau seorang penasihat, aw khatiban, atau bahkan seorang khatib. Tetap baik imam maupun penasihat maupun khatib itu tidak semuanya dapat berfatwa. Wa min babi aula, ya maka untuk atau dalam pembahasan mengutamakan yang lebih utama, nuhiyal ammatu, ya maka kalangan awam itu dilarang, wa ansaful muta'allimina, dan mungkin separuh dari penuntut ilmu itu dilarang untuk apa? An itlaqi alsinatihim bitahlili wat tahrimi. Ya, jadi orang-orang awam kemudian juga ya separuh atau sebagian dari para penuntut ilmu itu dilarang untuk membuka lisan mereka atau membebaskan lisan mereka untuk menghalalkan sesuatu, ya tahlil. Wa tahrim, dan juga dilarang ya orang awam dan penuntut ilmu itu menjauhkan diri saja dari menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Kemudian wal jur'ati alal futya, dan juga terlalu berani atau bermudah-mudahan dalam berfatwa. Ya, hendaknya orang awam atau penuntut ilmu itu jangan sampai bermudah-mudahan atau terlalu berani dalam berfatwa. Kita lihat catatan kaki, ya unzur, ini dapat dilihat di maqalatun fil fatwa wal futya. Safhata tis'in wa sab'ina, halaman 79. Kita kembali ke atas. Qala Syaikhu Hamidu bin Aliyin al-Imadiyu. Berkata Syaikh Hamid bin Ali al-Imadi rahimahullahu ta'ala, la yanbaghi li ahadin an yuftiya illa an ya'rifa aqawilal ulama'i. Ya, la yanbaghi li ahadin an yuftiya illa an ya'rifa aqawilal ulama'i. Tidak selayaknya bagi seseorang untuk berfatwa, melainkan dia betul-betul mengetahui dan memahami pendapat dan ucapan para ulama terdahulu. Wa ya'lama min aina qalu, dan tidak selayaknya seorang itu berfatwa, melainkan dia mengetahui dari mana para ulama tersebut itu berpendapat seperti itu. Wa ya'rifa mu'amalatin nasi, dan hendaknya seseorang itu tidak berfatwa
sampai dia memahami ya muamalah di antara manusia. Ya, ilmu muamalah dalam hubungan antar manusia. Maka ini menunjukkan bahwa Syekh Hamid rahimahullahu taala itu menasihatkan bahwa jika seseorang hendak berfatwa itu harus mengetahui apa pendapat ulama terdahulu. Jangan sampai membuat pendapat yang baru. Dan juga harus mengetahui apa yang menjadi dasar dari pendapat mereka. Dan juga mengetahui ya, ilmu yang berkaitan dengan hubungan manusia. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di kitab beliau, Sholahul Alami bi Ifta'il Alimi. Safhata arba'in wa isrina, halaman 24. Kita kembali ke atas. Fawaidu tawaqqufil insani 'anil jawabi fima la ya'lamu. Yaitu faedah-faedah yang bisa diambil dari tawakufnya, yang menahan dirinya seseorang ketika menjawab mengenai pertanyaan, ya, pertanyaan dari permasalahan yang dia tidak mengetahui. Apa faedahnya? Ya, jika seseorang itu tidak bermudah-mudahan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya. Inna tawaqqufal insani amma la ya'lamu fihi fawaidu. Sesungguhnya tawakufnya seseorang, ya diamnya seseorang dari pertanyaan atau permasalahan yang dia tidak ketahui, itu ada beberapa faedah. Al-ula, faedah yang pertama, anna hadza huwal wajibu alaihi, ya, bahwa diam terhadap sesuatu yang tidak diketahui itu wajib bagi setiap orang. Bidalalati nususil kitabi was sunnatil mutaqaddimati. Ya, dengan dalil nas-nas yang sudah disebutkan dari Al-Qur'an dan Sunnah yang telah berlalu penyebutannya. Ats-tsaniyatu, faedah yang kedua, anna hadza yaftahu lahu babal ilmi. Jika seseorang itu diam atau menahan diri dari berpendapat terhadap perkara yang dia tidak ketahui, itu dapat membuka pintu ilmu baginya. Mengapa? Li'annahu sayatihil jawabu. Ya karena nanti kalau dia tidak tahu, dia nanti pasti akan mendapatkan jawabannya, atau jawaban itu akan datang kepadanya. Datang dari mana? Imma min muraja'atihi huwa. Ya, baik jawaban itu datang dari murojaahnya sendiri. Ya, karena mungkin ditanya oleh murid, ya perkara yang dia tidak ketahui, pasti dia akan mencari sendiri. Tadi pertanyaan tadi itu jawaban yang betul seperti apa ya? Nanti dia akan mendapatkan ilmu. Au min murajaati ghairihi, atau bisa juga dari murajaah penelaahan dari orang lain. Yang bagaimana penjelasannya? Li'anna ba'dhat tullabi idza ra'a mu'allimahu tawaqqafa fi mas'alatin ma. Karena sebagian penuntut ilmu, ya sebagian murid, itu ketika melihat gurunya, itu tawakuf. Ya, dia tidak menjawab suatu pertanyaan apapun itu. Ya, jika sebagian murid itu ketika melihat gurunya tidak memberikan jawaban pada suatu pertanyaan, apapun pertanyaan itu, jadda wajtahada fi tahsili ilmiha. Sebagian murid itu kemudian akan berusaha dan bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan ilmu terkait dengan pertanyaan tersebut atau permasalahan tersebut. Untuk apa? Li'ithafi mu'allimihi biha. Ya, untuk menyajikan atau memberikan kepada gurunya jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya, sebagian murid akan melakukan hal tersebut. Wa hadza syai'un jamilun, dan ini adalah perkara yang sangat indah. Ya, seorang murid itu membantu gurunya dalam mencari jawaban dari suatu pertanyaan. Ats-tsalitsatu, faedah yang ketiga, rif'atul qadari. Ya, seorang guru ketika ditanya apa yang tidak diketahui kemudian menjawab tidak tahu, itu justru derajatnya akan menjadi agung. Wa 'uluwus sya'ni, dan kedudukannya juga menjadi tinggi. Wa thiqatu bima yaqulu, dan apa-apa yang dikatakan oleh guru tersebut itu akan menjadi kuat dasarnya, menjadi meyakinkan. Karena murid meyakini kalau guru tersebut atau ustadz tersebut itu mengatakan tidak tahu, berarti beliau benar-benar tidak tahu.
Kalau beliau menjawab, berarti beliau menjawabnya di atas keyakinan. Kemudian ar-rabi'atu, permasalahan yang keempat, tarbiyatut tullabi, yaitu mendidik para murid. Wa irsyaduhum, dan juga membimbing para murid. Lisuluki hadal manhajil qawimi. Ya, mendidik dan membimbing para murid untuk menempuh metode yang lurus ini, manhaj yang lurus ini. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Mengapa? Li'anna liqtida'a bil ahwali wal a'mali, ya, karena memberikan teladan dengan kondisi diri dan juga perbuatan, ablaghu minal liqtida'i bil aqwali, lebih kuat pengaruhnya daripada memberikan teladan hanya berdasarkan ucapan. Ya, ketika seorang ustadz memberikan teladan dengan mengucapkan tidak tahu, ketika memang betul-betul tidak tahu, itu lebih kuat pengaruhnya daripada mengucapkan kalian kalau tidak tahu, ya katakanlah tidak tahu. Tapi gurunya tidak pernah mengatakan saya tidak tahu. Ya, maka meneladani dengan amalan itu lebih kuat pengaruhnya daripada ucapan. Kita lihat catatan kaki, undur al-fatawa as-Sa'diyatu, ya, dalam kitab al-fatwa fatawa as-Sa'diyah, safhata 28 wa 600, halaman 628. Kita kembali ke atas, kalamu Ibnul Jauziyyi wa Ibnul Qayyimi fi man'i man yufti wa laisa bi ahlin. Yaitu ucapan dari Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dan Ibnul Qayyim ya rahimahullahu ta'ala. Beliau berdua itu melarang seseorang untuk berfatwa ketika orang tersebut tidak memiliki keahlian dalam berfatwa. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ini ucapan yang sangat penting. Man aftan nasa wa laisa bi ahlin lil fatwa fahuwa athimun asin. Barang siapa yang memberikan fatwa kepada manusia, padahal dia bukan ahli dalam berfatwa, maka dia adalah seseorang yang berdosa dan berbuat maksiat. Ya, wal'iyadu billah. Kemudian wa man aqarrahu min wulatil umuri ala dzalika fahuwa athimun aidon. Perhatikan. Dan barang siapa ya dari pemerintah atau dari penguasa atau dari sultan yang memberikan izin bagi seseorang yang tidak berilmu untuk berfatwa, maka dia juga berdosa. Ya, misalnya ada seseorang yang mendapatkan kuasa untuk menunjuk mufti atau menunjuk hakim. Dan ternyata mufti dan hakim tersebut sebetulnya tidak layak untuk berfatwa karena tidak berilmu. Tapi kemudian dia memberikan izin untuk orang tersebut berfatwa, maka pemimpin atau sultan atau pemerintah tersebut juga akan berdosa. Kemudian thumma naqala ani Ibnul Jauziyyi qaulahu. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menukilkan ucapan dari Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ya, Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala beliau berkata, wa yalzamu waliyal amri man'uhum. Dan wajib bagi waliyul amr, ya pemerintah atau pemimpin atau sultan atau raja, untuk melarang orang-orang yang tidak berilmu untuk berfatwa. Wajib. Ya, wajib melarang orang-orang yang tidak berilmu untuk berfatwa. Wajib melarang. Kama fa'ala Banu Umayyah. Itu sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan Banu Umayyah. Ya. Para pemerintah Banu Umayyah itu melarang ya orang yang tidak berilmu untuk berfatwa. Mengapa wahaulai bimanzilati man yadullur rokba wa laisa lahu ilmun bituruqi? Mengapa orang yang bodoh atau orang yang tidak berilmu itu harus dilarang berfatwa? Karena orang bodoh, ya orang yang tidak berilmu kemudian berfatwa, itu sama kedudukannya seperti seseorang ya bimanzilati man yadullur rokba. Ya, sebagaimana seseorang yang menunjukkan arah kepada rombongan.
Ya, rombongan yang melakukan perjalanan, kemudian dia bertugas untuk menunjukkan arah. Walaisa lahu ilmun bituruqi, padahal dia tidak tahu jalan, ya, tidak memiliki ilmu mengenai jalan-jalan yang ada di situ. Kalau tidak tahu jalan, bagaimana mungkin dia bisa menunjuki jalan? Wa bimanzilatil a'mal ladzi yursyidun nasa ilal qiblati. Dan orang yang tidak berilmu kemudian berfatwa, itu sama saja seperti orang yang buta yang menunjukkan kepada manusia kepada kiblat. Ya, bagaimana mungkin orang yang buta dapat menunjukkan kiblat kepada manusia? Ya, itu sebagaimana orang yang bodoh, ya orang yang tidak berilmu kemudian memberikan fatwa. Wa bin manzilati man la ma'rifata lahu bitibbi wa huwa yatubbun nasa. Dan orang yang tidak berilmu kemudian berfatwa itu sama saja seperti orang yang sama sekali tidak memiliki ilmu mengenai pengobatan, kemudian dia mengobati manusia. Ya, dan di zaman ini masih ada orang seperti itu, orang yang tidak memiliki ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, namun yang nekat mengobati manusia. Ya tentu ini akan kemudian ya mengakibatkan madarat yang besar. Bal huwa aswa'u halan min haula'i kullihim. Bahkan ya, orang yang tidak berilmu kemudian berfatwa itu kedudukannya jauh lebih buruk dibandingkan contoh-contoh yang diberikan tadi. Mengapa? Karena keliru memberikan jalan, atau orang buta keliru menunjukkan kiblat, atau orang yang tidak berobat, tidak memiliki ilmu dalam berobat malah mengobati orang, itu perkara duniawi. Akan tetapi kalau misalnya seseorang berfatwa padahal tidak berilmu, maka dia ya telah berbicara perkara yang besar, yaitu syariat Allah dan Rasul-Nya. Maka itu adalah jauh lebih buruk keadaannya. Wa idza ta'ayyana 'ala waliyil amri, ya apabila sudah jelas ya bagi pemimpin atau pemerintah atau sultan atau raja, mana'a man lam yuhsinit tatabbuba min mudawatil mardo. Ya, jika pemerintah itu biasanya jika sudah mengetahui, ini contoh yang sebelumnya ya, sebelum yang lain, wa idza ta'ayyana 'ala waliyil amri mana'a man lam, atau man'u saja ya. Wa idza ta'ayyana 'ala waliyil amri man'u man lam yuhsinit tatabbuba min mudawatil mardo. Apabila sudah jelas pemerintah atau penguasa itu melarang seseorang yang tidak terampil, ya tidak baik dalam pengobatan dari mengobati orang yang sakit, ya biasanya pemerintah penguasa itu akan melarang orang yang tidak memiliki ilmu pengobatan untuk mengobati manusia. Ini hampir di semua tempat seperti itu. Ya sudah jelas. Fakaifa biman lam ya'rifil kitab was sunnata. Ya. Maka bagaimana keadaannya dengan orang yang tidak mengetahui Al-Qur'an dan sunnah, walam yatafaqqah fid dini, dan orang yang tidak kokoh atau bertafakuh dalam agama. Bagaimana mungkin orang-orang seperti itu dibiarkan untuk berfatwa. Ya, jika orang yang tidak memiliki ilmu pengobatan kemudian dilarang mengobati manusia, maka bagaimana dengan orang-orang yang tidak berilmu mengenai kitab dan sunnah dan tidak kokoh dalam ilmu agama kemudian dibiarkan berfatwa. Kita lihat catatan kaki I'lamul Muwaqqi'ina. Ya, ini dapat dilihat di kitab dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Al-Mujallad as-Sadisa, jilid yang ke-6, Safhata ihda wa thalathina wa mi'atin, halaman 131. Kita kembali ke atas. Nah, wa qad ataltu fi hadhil mas'alati li ahammiyatiha. Dan sungguh saya, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, itu berpanjang-panjang, ya, menjelaskan panjang lebar dalam permasalahan ini. Yaitu permasalahan jangan berfatwa tanpa ilmu, atau biasakanlah mengucapkan saya tidak tahu. Kita lihat penjelasannya sangat panjang.
Mengapa li'ahammiyatiha? Karena perkara ini itu perkara yang sangat penting. Mengapa penting? Li'anna mas'alatat tasahuli fil fatwa, karena permasalahan bermudah-mudahan dalam berfatwa, wal jur'ati 'alal ifta'i, ya, dan juga permasalahan terlalu berani dalam memberikan fatwa, qad sharat dhahiratan bayyinatan fi zamanina hadza. Ya, perhatikan. Permasalahan bermudah-mudahan dalam berfatwa dan terlalu berani dalam memberikan fatwa, itu qad sharat dhahiratan bayyinatan fi zamanina hadza. Menjadi tampak jelas, ya, dan dapat dilihat di mana saja secara jelas di zaman kita sekarang ini. Kita lihat, ya, semua orang itu, ya, memungkinkan untuk berfatwa. Orang yang tidak diketahui ilmunya juga memungkinkan untuk berfatwa di zaman kita sekarang ini. Mengapa bisa terjadi demikian? Lita'addudi asbabil ittisali. Karena ada banyak, ya, sarana untuk berkomunikasi, ya, sebab-sebab atau sarana-sarana untuk berkomunikasi itu ada banyak. Wattawasuli, dan juga betapa banyak sarana untuk menyampaikan apapun itu, menyampaikan pengetahuan itu sekarang ada sangat banyak. Mimma adda ila ta'addudil muftina. Maka sarana penyampaian dan komunikasi yang sangat banyak tersebut itu menjadi salah satu sebab munculnya, ya, mufti yang sangat banyak. Ya, kita lihat ada banyak sekali orang yang sekarang dapat berfatwa. Dimanapun itu, di media sosial, ya, di internet, ya, di koran dan lain sebagainya ada banyak. Karena itu tadi, ada banyak sarana komunikasi dan penyampaian. Wa kathrati mawaqi'il fatwa, dan juga menjadi sebab banyaknya, ya, situs-situs atau kolom-kolom berfatwa. Ya, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Ada banyak sekali hal-hal yang seperti itu, yang belum tentu diampu oleh orang yang berilmu. Fisuhufi, yang itu dapat ditemui di koran-koran, wal majallati, dan juga majalah-majalah, wal qonawati, dan juga dapat ditemui di radio-radio, wa syabakatil ma'lumati, dan juga dapat dilihat di berbagai macam website yang menerima permintaan untuk berfatwa, yang belum tentu itu dipegang oleh orang yang memang mampu dalam hal tersebut. Kemudian kita lanjutkan sedikit, kalimatun nafisatun fi haqqi man yahrisu 'alal fatwa. Yaitu kalimat yang sangat berharga mengenai hak seseorang yang, ya, bersungguh-sungguh atau, ya, bersungguh-sungguh untuk dapat berfatwa. Maka qala as-Saimariyu, ya, as-Saimari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, siapa beliau? Ahadu a'immati syafi'iyyati. Beliau merupakan salah seorang imam dalam madhab asy-Syafi'i. Thumma Abu Bakrin al-Khatibu, dan juga Abu Bakar al-Khatib, ya, al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, qalla man harasa 'alal fatwa wa sabaqa ilaiha. Ya, sedikit sekali, ya, orang yang kemudian, ya, bersemangat untuk berfatwa, untuk memberikan fatwa. Wasabaqa ilaiha, dan juga, ya, terlalu terburu-buru dalam berfatwa. Wathabaru 'alaiha, dan terus-menerus melakukan fatwa. Illa qalla taufiquhu. Ya, orang-orang yang, ya, terlalu bersemangat dalam berfatwa, kemudian terburu-buru dan sering berfatwa, itu akan sedikit taufiknya. Ya, sedikit petunjuk yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang seperti itu. Wattaraba fi amrihi, dan juga nanti ketika orang-orang yang seperti itu berfatwa, ya, terlalu semangat berfatwa, terlalu terburu-buru dan terus-menerus berfatwa, itu ittaraba fi amrihi, ya, tidak konsisten biasanya dalam berfatwa. Ya, karena ilmunya belum kokoh. Jadi mungkin kadang menjawab A, kadang menjawab B, mungkin seperti itu.
Wa man kana karihan lidzalika, adapun seseorang yang benci untuk berfatwa, ya dia sebetulnya tidak suka untuk berfatwa. Kemudian ghairu mu'tsirin lahu, ya dia tidak mengutamakan dirinya untuk menjawab pertanyaan. Artinya dia tidak suka dia itu didahulukan dalam berfatwa. Ma wajada anhu manduhatan, ya selama dia melihat ada alternatif atau pilihan orang lain yang dapat berfatwa lebih baik daripada dirinya. Wa qadira an yuhila bil amri fihi ala ghairihi, dan orang tersebut mampu untuk mengalihkan atau memindahkan permintaan berfatwa kepada ulama lain yang lebih kompeten dan lebih mampu dalam hal tersebut. Ya. Kanatil ma'unatu lahu minallahi aktsara. Maka orang-orang yang seperti itu, yang tidak suka untuk berfatwa, tidak mengutamakan dirinya untuk berfatwa, kalau ada ulama lain yang lebih layak berfatwa dilemparkan kepada ulama tersebut, maka biasanya orang-orang seperti itu mendapatkan pertolongan, ya, pertolongan baginya dari Allah itu lebih banyak terjadi. Wassalahu fi fatwahu, ya, dan juga kebaikan dalam fatwanya, wa jawabuhu aghlabu, dan biasanya jawaban orang-orang yang seperti ini itu lebih mudah diterima, lebih mudah sampai, dan lebih mengena di hati penanya. Ya, ini dapat dilihat di Al-Faqihu wal Mutafaqqihu Al-Mujalladah Tsaniyah, jilid kedua, Safhata khamsina wa thalathimi'atin, halaman 350. Kemudian Adabul Mufti wal Mustafti, ya, Adabul Mufti wal Mustafti li Ibnu Shalahi, ya, kitab Adabul Mufti wal Mustafti, buah karya Ibnu Shalah, Safhata 30 wa 80 ila Safhati 40 wa 80, halaman 83 sampai 84. Kemudian Sifatul Mufti wal Mustafti, ya, kitab Sifatul Mufti wal Mustafti, Safhata 41 wa 100, halaman 141. Qala Ibnu Shalahi, ya, berkata Ibnu Shalah ketika mengutip ucapan ini, qala dzalika as-Saimariyu awalan. Yang mengucapkan ucapan tadi itu pertamanya adalah As-Saimari rahimahullahu ta'ala. Tsumma talaqqahu anhu al-Khatibu. Ya, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala itu mengambil dan mengutip ucapan tersebut dari As-Saimari. Faqalahu fi ba'di tasanifihi. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala itu banyak menyebutkan ucapan dari As-Saimari tersebut di sebagian buah karya beliau. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.